Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu ramai tentang keinginan untuk memakzulkan karena ada dugaan ya, banyak dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden Jokowi. Ini juga yang disampaikan oleh Denny Indrayana langsung dari Melbourne ya. 3 dugaan pelanggaran konstitusi oleh Jokowi menurut Denny Indrayana lebih berbahaya daripada Richard Nixon dan layak dimakzulkan ya. Luar biasa ya. Jadi Richard Nixon yang begitu populer itu ya juga bisa dimakzulkan, apalagi saat ini perbandingannya dengan Presiden Jokowi yang lebih berbahaya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta thisway.id. Melalui akun Twitternya, Denny Indrayana kembali menuliskan surat yang kali ini ditujukan pada pimpinan DPR RI berisikan tentang 3 dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden Jokowi. Dalam suratnya, Denny menyebut bahwa 3 dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya daripada yang dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Richard Nixon. Richard Nixon dimaksudkan akibat skandal Watergate atas kasus pemasangan alat sadap di kantor Partai Demokrat Amerika. Menurut Denny, pemakzulan Presiden Jokowi sudah layak karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Denny menuliskan dalam suratnya bahwa terdapat 3 dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, mulai dari penggunaan kekuasaan, membiarkan KSP Muldoko, serta menekan pimpinan partai politik sehingga patut diselidiki oleh DPR melalui hak angket. 1. Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Bukan hanya Yusuf Handadi CSIS yang dalam acara salah satu TV swasta yang memprediksi bahwa pihak penguasa akan memastikan hanya ada 2 paslon saja yang mendaftar di KPU untuk Pilpres 2024. Saya sudah lama mendapatkan informasi bahwa memang ada gerakan sistematik yang halang-halangi Anies Baswedan. Saya bertanya kepada Rahlan Nasidik, kenapa Presiden ke-6 SBY di pertengahan September 2022 menyatakan akan turun gunung mengawal pemilu 2024. Ya, selanjutnya iya, page 2. Menurut Rahlan, hal itu karena seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menyampaikan informasi yang merasakan kepada Pak SBY. Sebelumnya sang tokoh bertemu dengan Presiden Jokowi dan dijelaskan bahwa Pilpres 2024 hanya akan ada 2 capres. Tidak ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK. Hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi untuk menggunakan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. 2. Presiden Jokowi membiarkan kepala staf kepresidenan Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat dan ujungnya pun menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu Muldoko sedang cawe-cawe mengganggu Partai Demokrat, terakhir melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Apabila Presiden Jokowi tidak setuju dengan langkah dugaan pembekalan partai yang dilakukan oleh KSP Muldoko tersebut, Presiden terbukti membiarkan pelanggaran undang-undang partai politik yang menjamin kedaulatan setiap parpol. Juga lucu dan aneh bin ajaib ketika Presiden membiarkan saja 2 anak buahnya berperkara di pengadilan, membiarkan Kepala Staf Presiden Muldoko menggugat keputusan yang dikeluarkan oleh Menkumham Yasona Lauli. Jika tidak bisa menyelesaikan persoalan di antara 2 anak buahnya sendiri, Jokowi berarti memang tidak mampu dan tidak layak menjadi presiden. Hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki apakah Presiden Jokowi memberikan atau bahkan sebenarnya menyetujui lebih jauh lagi memerintahkan langkah KSP Muldoko yang mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. 3. Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres atau cawapres menuju Pilpres 2024. Berbekal penguasanya terhadap pimpinan KPK yang baru saja diperpanjang masa jabatannya oleh putusan MK, Presiden mengarahkan kasus mana yang dijalankan dan kasus mana yang diberhentikan, termasuk oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Page 3. Bukan hanya melalui kasus hukum, bahkan kedaulatan partai politik juga diganggu jika ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres 2024. Suharso Monoarfa misalnya diberhentikan sebagai ketua umum partai. Ketika saya bertanya kepada seorang kader utama P3, kenapa Suharso dicopot, sang kader menjawab ada beberapa masalah, tetapi yang utama karena 4 kali
bertemu Anies Baswedan. Ketika Sutrisno Bahayan menanyakan kenapa P3 tidak mendukung Anies Baswedan padahal mayoritas pemilihnya menghendaki demikian dan akibatnya P3 bisa saja hilang di DPR pada pemilu 2024, Arsul Sani menjawab P3 mungkin hilang di 2024 jika tidak mendukung Anies. Tetapi itu masih mungkin, sebaliknya jika mendukung Anies sekarang dapat dipastikan P3 akan hilang sekarang juga karena bertentangan dengan kehendak penguasa. Hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki apakah Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres, meski sadar bahwa konfigurasi politik di DPR saat ini sulit memulai proses pemakzulan sebagai warga negara yang mengerti konstitusi. Saya berkewajiban menyampaikan laporan ini. Saya tidak rela Undang-Undang 1945 terus dilanggar oleh Presiden Joko Widodo demi cawe-cawenya yang bukannya untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi dalam pandangan saya adalah semata untuk kepentingan pribadi dan demi oligarki bisnis di belakangnya, tutup Denny. Yaitu ya sobat sekalian terkait dengan 3 pelanggaran konstitusi yang sudah bisa dilakukan action dalam hal ini, yaitu posisi DPR sebagai seharusnya wakil rakyat itu ya menggunakan hak angketnya, yaitu pelanggaran konstitusi 1 ya, dugaan cawe-cawe ya dalam hal penjagalan Anies Baswedan. Yang kedua, potensi membiarkan KSP Muldoko untuk mencopet dalam tanda kutip ya Partai Demokrat yang justru akan membuat Anies tidak bisa nyapres. Ketiga ya, yang ketiga itu terkait ya, susah dibuka ini. Yang ketiga, jadi memang hak angket ini ya yang dilakukan oleh apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana adalah ya hak seorang ya, hak dari DPR yang harusnya dipakai untuk dipakai fungsinya untuk ya dalam hal meneliti ya ada pelanggaran konstitusi atau tidak ya. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Richard Nixon itu juga hal yang terjadi secara gamblang ya. Richard Nixon tersangkut kasus Watergate ya. Di situ ketika Richard Nixon memasang alas hadap di partai saingannya itu Demokrat, dan ini menyebabkan adanya impeachment oleh ya kepada Richard Nixon ya. Jadi kalau kita melihat sesuai dengan Undang-Undang 1945 ya, ada syarat ya sesuai konstitusi yang itu sesuai dengan konstitusi ya. 3 pelanggaran yang di situ DPR dapat bergerak untuk ya tentu saja untuk menggunakan haknya ya, termasuk juga untuk memakzulkan presiden ya, yaitu 5 syarat sesuai undang-undang ya, yaitu yang pertama ya melakukan pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua ya tentu saja korupsi ya, ketiga penyuapan, 4 tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Yang kelima tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah ini kembali lagi ya, kalau kita melihat 3 hal yang disampaikan oleh Denny Indrayana, yaitu pertama ya ada dugaan ya penjagalan Anies ya. Kedua, cawe-cawe untuk membiarkan Muldoko CS untuk tetap menjalankan aksinya untuk dalam tanda kutip mencopet Demokrat, yang nanti otomatis tidak akan bisa ya Anies itu nyapres. Yang ketiga, menentukan arah koalisi ketua umum partai ya, yang sudah kita lihat ya realnya di lapangan. Dan ini tentu saja sebenarnya banyak gitu ya hal-hal yang juga disampaikan oleh civil society, termasuk di daerah yang sudah merasakan hal yang tidak baik-baik saja di negeri ini ya.
Tidak hanya yang disampaikan oleh Denny Indrayana, tapi hal-hal yang lain yang justru tidak bisa memenuhi ekspektasi publik atau janji-janji pemilu, ya. Tapi kita fokus terhadap aspirasi civil society sesuai Undang-Undang 1945, yaitu syarat presiden turun atau mundur ini harus disesuaikan dengan syarat ini supaya segala aktivitas yang dilakukan oleh publik itu sesuai dengan konstitusi, ya misalnya ketika ada perbuatan cawe-cawe gitu ya, berarti itu masuk dalam ranah perbuatan tercela gitu ya, yang itu bisa terjadi ya dengan melakukan intervensi kekuasaan untuk terlibat lebih dalam terkait pemilu, ya. Dan kita sudah lihat juga gitu ya, bagaimana presiden itu ketika pertama harusnya sudah selesai dengan masalah relawan, karena relawan itu harus selesai setelah presiden itu menjabat, tapi ini dipelihara terus hingga saat ini. Dan juga ya bagaimana aksi untuk mengumpulkan para ketua umum partai di istana itu yang juga menyalahi aturan yang harusnya ketua umum itu harus bisa berdiri sendiri tanpa harus diarahkan arah koalisinya untuk membentuk satu keinginan istana, yaitu sesuai pilihan baca pres yang diinginkan oleh istana. Dan kalau kita melihat apa yang konstelasi terjadi saat ini, jelas juga menjadi pertanyaan apakah fungsi DPR yang sudah di sebagian besar gitu ya perwakilan dari kekuasaan juga apakah bisa efektif, ini juga menjadi pertanyaan, dan itu seharusnya suatu hal yang lain ya. Tetapi satu hal yang saat ini diuji adalah apakah DPR masih posisinya lebih menunjukkan wakil rakyat ataupun wakil dari ketua umum gitu ya. Karena apa yang disampaikan oleh beberapa waktu lalu oleh Bambang Pacul misalnya pada saat rapat dengar pendapat mengkonfirmasi bahwasanya segala hal yang dilakukan oleh para fraksi di DPR itu tergantung kepada ketua umumnya ya. Kemudian ketua umumnya kalau sudah diikat leher bajunya oleh oligarki sudah selesai gitu ya. Akhirnya pemerintahan atau negara ini itu sebenarnya hanya dikuasai oleh oligarki atau yang mempunyai kapitalis modal yang besar. Nah, di daerah sudah semakin panas gitu ya dengan adanya keinginan pertanggungjawaban presiden kinerjanya selama 2 periode ini yang tidak begitu memberikan tujuan ataupun mensejahterakan rakyat justru banyak hal itu lebih mensengsarakan apalagi DPR yang saat ini terus menerus mengeluarkan produk undang-undang yang tidak justru mewakili rakyat, justru lebih menunjukkan keberpihakan kepada oligarki bagaimana keluarnya undang-undang Omnibus Law yang sedari awal sudah banyak sekali entah itu sadar atau tidak banyak kerugian kepada kaum buruh dan lebih menguntungkan memberikan karpet merah kepada para oligarki, justru disahkan menjadi undang-undang. Kita juga berharap gitu ya, meskipun ini sulit dan ini akan menjadi ancaman ke depan jadi persoalan pemakzulan bukan hal yang aneh gitu ya, karena sebagian dari presiden yang sudah memimpin di negeri ini sebagiannya dilakukan yang namanya pemakzulan ketika ada pelanggaran konstitusi Presiden Soekarno dilengserkan pada zaman Orde Baru, pun juga Gus Dur pernah dilengserkan dimaksulkan, kemudian juga dan kemudian dilanjutkan oleh wakil presidennya gitu ya. Jadi ketika seorang presiden itu menjabat dan juga dimaksulkan itu bukan hal yang
sangat berbahaya gitu ya. Tetapi kalau kita melihat pemberitaan, justru ya wakil rakyat itu sudah mulai kebakaran jenggot. Nah padahal gitu ya, terkesan sudah terkesan tidak mau diganggu ya, ketika sudah duduk nyaman di kursi. Nah kita tunggu saja ke depan apakah langkah Denny Indrayana untuk mendesak DPR ini meskipun sulit ya, bisa membuat DPR itu sadar bahwasanya mereka adalah wakil rakyat dan bukan wakil dari ketua umum atau wakil dari oligarki. Kita tunggu saja ke depan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.